Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel Guru Matematika Kreatif Sudarsono-belajar.com. Ayo kita belajar. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian yang sudah mampir di video kami. Semoga video ini bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian. Kali ini saya akan mengangkat materi tentang bagaimana cara menyusun tujuan pembelajaran dengan kaidah rumusan ABCD, terutama sekali referensi buat mahasiswa mungkin bisa digunakan bagi mahasiswa yang sementara PLP di sekolah-sekolah. Baik, oke, kita mulai. Apa kaidah ABC dalam penyusunan tujuan pembelajaran dalam RPP? Untuk memudahkan penjabaran dalam perumusan tujuan pembelajaran khusus ini dapat dilakukan dengan memilah menjadi 4 komponen, yaitu ABCD. Komponen dari baker tersebut sering digunakan dan diuraikan sebagai berikut. Yang pertama adalah A, biasa juga disebut audience. Apa itu audience? Audience itu biasa diartikan sebagai pendengar. Kalau kita lihat dalam konteks pembelajaran, biasa disebut dengan kelompok yang menjadi sasaran pembelajaran. Nah, dalam hal ini, kita sebut bahwa audiens dalam pembelajaran itu di dalam kelas adalah peserta didik atau murid. Jadi tujuan pembelajaran itu harus memunculkan nama, memunculkan peserta didik dalam tujuan. Itu yang pertama, audiens atau peserta didik atau murid. Yang kedua adalah behavior. Behavior itu sebenarnya adalah perilaku yang diharapkan dilakukan siswa setelah selesai mengikuti kegiatan proses pembelajaran. Kegiatan proses pembelajaran. Nah, ini adalah kata-kata kerja operasional yang kita gunakan. Seperti kalau di C1 ada mengenali, mengingat kembali, kemudian kalau C2 menafsirkan, mencontohkan, dan seterusnya. Ini untuk behavior. Kemudian kalau dia masuk di C5, dia ada yang memeriksa, mengkritik, dan seterusnya. Baik, sekarang yang ketiga yaitu condition. Condition atau biasa diartikan sebagai suatu keadaan siswa sebelum dan sesudah melakukan aktivitas pembelajaran, serta persyaratan yang perlu dipenuhi agar perilaku yang diharapkan dapat tercapai. Nah, biasanya contoh kata-kata yang mewakili condition adalah dengan cara mengamati, dengan cara berdiskusi, dengan cara menyimak penjelasan guru, dan seterusnya. Itu yang ketiga, condition. Yang terakhir adalah degree. Degree itu adalah derajat. Derajat ya. Derajat artinya adalah batas minimal tingkat keberhasilan yang harus dipenuhi dalam mencapai perilaku yang diharapkan. Contoh kata yang mewakili degree adalah dengan berat. Jadi kalau kita lihat format perumusan tujuan berupa kalimat sempurna itu hendaknya memuat komponen-komponen yang disyaratkan dalam perumusan tujuan yang baik. Jadi tadi sudah kita jelaskan satu persatu. Audience, behavior, condition, degree. Ini sebenarnya yang dimaksud oleh ini adalah komponen-komponen yang dimaksud oleh Becker pada tahun 1971. Jadi audiens itu berupa kejelasan siapa yang belajar. Kemudian yang kedua, behavior, tingkah laku, berupa kemampuan dan keterampilan siswa yang dapat diamati setelah berakhirnya peristiwa belajar. Kemudian yang ketiga, condition atau syarat, adalah keadaan yang ada sewaktu dilakukan penilaian. Dan yang terakhir, degree, adalah ukuran yang menunjukkan bahwa siswa telah dapat mencapai tujuan.
Ya, sekarang kita ambil satu contoh. Nah, ini. Diberikan beberapa contoh, peserta didik dapat menuliskan contoh himpunan dan yang bukan himpunan secara benar. Sekarang kita lihat, kita belah. Nah, kalau kita lihat bahwa yang sebagai audiens di sini adalah, perhatikan, peserta didik. Jadi ini audiensnya. Jadi muncul di contoh tujuan ada audiens, kemudian behavior itu menuliskan contoh himpunan dan yang bukan himpunan, itu behavior. Kemudian C-nya diberikan beberapa contoh kondisi. Kemudian yang terakhir adalah degree dengan benar. Oke, kalau kita lihat contoh 2, melalui diskusi kelompok, peserta didik dapat menyajikan himpunan dengan cara menuliskan syarat keanggotaan suatu himpunan dengan benar. Kalau misalnya kita cari komponen-komponen yang dimaksud, apakah sudah muncul? Yang pertama, peserta didik ini adalah audiens. Kemudian dapat menyajikan himpunan dengan cara menuliskan syarat keanggotaan. Ini behavior. Kemudian ini adalah kondisi. Ini adalah degree. Ya, ini adalah salah satu tujuan yang mungkin bisa diterapkan khusus ke KD 3.4. Baik, itu saja barangkali video kali ini. Semoga bermanfaat. Jadi video ini sebenarnya bisa dijadikan salah satu bahan referensi bagi mahasiswa yang mengikuti PLP atau pengenalan lapangan persekolahan. Semoga bisa dijadikan acuan atau referensi. Demikian, terima kasih kepada teman-teman semua, rekan-rekan semua yang sudah melihat video kami, sehingga kemudian silahkan bagi teman-teman yang mau berkomentar, silahkan dikomentari di bagian komentar di bawah. Untuk pengembangan channel ini silahkan di subscribe, like, and share. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.